Oke ya, selamat siang semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang menyelesaikan suatu program linear dengan menggunakan metode grafik. Jadi secara umum ada 3 langkah yang harus kita kerjakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan program linear dengan menggunakan grafik. Yang pertama yaitu menggambarkan pembatas. Yang kedua menentukan DP, daerah penyelesaian ya, yang memenuhi. Nah, di sini dikatakan bahwa daerah yang memenuhi sebaiknya dipilih daerah yang tidak diarsir. Kenapa? Biar kelihatan jelas sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan penyelesaian optimal. Oke, teman-teman, supaya lebih mudah dalam memahami, kita menggunakan contoh saja. Ya, misalkan di sini saya punya X plus 2Y lebih dari sama dengan 5. Kemudian 3X plus Y lebih dari sama dengan 5. XY-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita diminta mencari nilai dari Z minimum ya, yaitu 800X ditambah 400Y. Oke, pertama kita harus menggambarkan pembatasnya terlebih dahulu, atau menggambar grafiknya dulu gitu ya. Oke, ya. Oke teman-teman, kita buat dulu. Di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y. Kita mulai dari persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama itu X plus 2Y lebih dari sama dengan 5. Kita buat sama dengan dulu ya, untuk membantu. Seperti ini. Berarti 0,5 per 2, kemudian dan 5,0. Ini titiknya. 0,5 per 2 di sini. Kemudian oke, 5,0 di sini. Ya. Seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian kita menentukan batasnya terlebih dahulu. Sorry, bukan menentukan batas, tapi menentukan daerah yang memenuhi. Jadi di sini lebih dari sama dengan 5, kan seperti itu. Kalau titik-titik yang terletak pada garis ini, itu kan nilainya sama dengan 5. Nah, kita mencari yang lebih dari. Paling gampang kita menggunakan titik bantu ya. Misalkan 1,1 gitu. Titik bantu 1,1. Kita substitusikan ke sini, ke ruas kiri. Berarti berubah menjadi 1 ditambah 2 kali 1 sama dengan 3. Nah, ternyata 3 ini kurang dari 5. Sehingga semua titik yang terletak di bawah garis atau di bawah grafik tersebut itu tidak memenuhi. Nah, di sini yang tidak memenuhi saya arsir. Ya, seperti ini, teman-teman. Sampai sini oke ya? Ya, bagus. Kemudian kita juga melakukan hal yang sama dengan persamaan yang kedua. Pertidaksamaan yang kedua. Oke. Kita gunakan ini. 3X plus Y sama dengan 5 dulu. Berarti 0,5 sama berapa? 5 per 3,0. Gini ya. Oke, kira-kira di sini teman-teman. 0,5 di sini. Kemudian 5 per 3,0 di sini. Ya, kira-kira di sini. 5 per 3,0. Yang ini 0,5. Oke, kita buat garisnya dulu. Oke. Nah, kalau sudah seperti tadi, kita pakai titik bantu. Misalkan 0,0 saja, 0,0. Substitusi ke ruas kiri, jadinya 3 dikali 0 ditambah 0 sama dengan 0 kurang dari 5. Ya, nggak kepake juga. Berarti yang ini yang berada di bawah grafik
itu tidak kepakai. Oke teman-teman, gitu ya. Lalu di soal juga diketahui bahwa X dan Y ini lebih dari sama dengan 0. Berarti X kurang dari 0 nggak kepakai. Dan Y kurang dari 0 juga nggak kepakai. Oke, jadi daerah penyelesaiannya itu di sini. Daerah penyelesaian yang tidak kena arsiran. Lalu bagaimana menentukan nilai optimumnya? Kita cari titik-titik ekstrimnya terlebih dahulu teman-teman. Yang pertama ada di sini ya, 0, berapa? 0,5. Kemudian yang kedua di sini 5,0. Ini misalkan A, ini B. Kemudian yang ketiga di titik C. Di titik C, karena tadi kita membuat skalanya tidak sama, berarti kita tidak bisa melihat langsung berapa koordinatnya. Makanya kita harus melakukan eliminasi terlebih dahulu. Oke, jadi X plus 2Y sama dengan 5. Kemudian 3X plus Y sama dengan 5 juga. Kalau yang atas saya kali 3, yang bawah kali 1 berubah menjadi 3X plus 6Y sama dengan 15. Yang bawah tetap ya, 3X plus Y sama dengan 5. Kita kurangkan 5Y sama dengan 10, Y sama dengan 2. Oke, kalau Y sama dengan 2, kita bisa mencari nilai X-nya. X plus 2Y sama dengan 5, X plus 4 sama dengan 5, X sama dengan berapa? 1. Ya, jadi teman-teman, koordinat titik C itu adalah 1,2. Oke, sampai sini saya rasa tidak ada masalah. Jadi kita sekarang sudah menemukan 3 titik pojok ya, 3 titik, bukan titik pojok juga, 3 titik yang akan digunakan untuk mencari nilai optimumnya. Yang pertama yaitu koordinatnya adalah 0,5, kemudian B itu ada 5,0, dan yang C ini di 1,2. Oke, sekarang kita tulis lagi Z-nya berapa? Z minimum 800X. 800X ditambah 400Y. Oke. Untuk yang pertama, titik A, berarti kalau kita substitusi berubah menjadi 0 ditambah 400 dikali 5. 2000 ya. Titik yang kedua, 800 dikali 5 ditambah 0, 4000. Yang ketiga berarti 800 dikali 1 ditambah 400 dikali 2. 800 tambah 800, 1600. Ya teman-teman, jadi dari sini kelihatan bahwa nilai minimum itu adalah 1600 terjadi ketika X-nya 1 dan Y-nya 2. Sehingga Z min sama dengan 1600. Oke, jadi seperti ini cara menyelesaikan suatu program linear dengan menggunakan metode grafik. Thank you semuanya.